Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang preventive maintenance kulkas pada tugas UTS teori keandalan. Sebelum kepada penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Ardi Gustrianto, pangkat Letnan 1 Pembekalan, STTHL Angkatan 41, jurusan Teknik Industri. Pada kali ini, kami akan menjelaskan bagian besar komponen pada kulkas. Ada 8 komponen utama pada kulkas, diantaranya adalah kompresor, kondensor, dryer, pipa kapiler, evaparator, akumulator, saluran hisap, kondensor pendingin, minyak kompresor. Dapat terlihat bahwa di gambar ini adalah contoh sketsa aliran udara atau uap yang dialirkan dari kompresor menuju ke lemari es melalui tahapan-tahapan komponen besar seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Tekanan atau gas atau uap yang berasal dari kompresor mengalir pada kondensor melalui dryer serta pipa kapiler dan keluar melalui evaparator, melewati akumulator dan saluran hisap dan mengalir kepada kondensor pendingin. Begitulah alur di mana lemari es berfungsi sebagai lemari pendingin. Berikut adalah gambar komponen kulkas secara terperinci. Secara bagian-bagian kecilnya kurang lebih total semua ada 14. Untuk gambar pertama adalah gambar kompresor. Gambar kedua adalah gambar kondensor. Gambar ketiga adalah strainer atau dryer. Dan gambar keempat adalah evaparator. Gambar kelima akumulator. Gambar keenam thermokontrol. Gambar ketujuh defrost timer. Gambar kedelapan defrost heater. Gambar kesembilan defrost thermostat bimetal. Gambar ke-10 thermofuse. Gambar ke-11 fan motor. Gambar ke-12 skema overload motors protector. Gambar ke-13 starter relay. Gambar ke-14 starter kapasitor. Untuk bagian yang kedua ini adalah bagian-bagian kecil yang terdapat pada komponen kulkas. Namun bisa dikatakan bahwa komponen ini komponen listrik yang mengaliri terhadap komponen-komponen besar. Namun komponen utamanya pada kulkas seperti pada slide pertama adalah 8 komponen utama. Namun ini pun komponen, tapi komponen yang kecil yang di dalam pada komponen utama. Di sini kami akan menjelaskan kepada komponen utama, fungsi masing-masing komponen. Di antaranya kompresor. Kompresor itu adalah jantungnya kulkas, karena alat utama yang membuat kulkas itu dingin. Karena disitulah kulkas menjadi bisa dingin. Sehingga fungsinya adalah memampatkan refrigeran sehingga menjadi uap atau gas bertekanan tinggi atau bersuhu tinggi. Kemudian kondensor. Kondensor mendinginkan zat refrigeran dengan suhu dan tekanan tinggi. Strainer dan dryer menyaring kotoran padat dan penyerap lembab. Keran ekspansi dan pipa kapiler menurunkan tekanan dan mengaturnya secara otomatis. Evaparator, pipa panjang yang berdiameter besar dan berkelok-kelok yang menyebabkan kulkas menjadi dingin. Akumulator mencegah bahan pendingin
masuk kepada kompresor, dan saluran hisap berfungsi menyaring saluran panas pada kondensor. Kulkas atau lemari es yang sering disebut berfungsi untuk menyimpan makanan agar lebih awet, agar tidak menimbulkan bau busuk atau menambah kadar kadaluarsa. Dalam artian, apabila bahan makanan atau minuman yang kita simpan di lemari es itu akan menambah masa untuk dikonsumsinya, sehingga pada zaman saat ini setiap rumah tangga atau keluarga hampir memiliki kulkas atau lemari es atau lemari pendingin untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Di sini kami akan menjelaskan tentang preventive maintenance. Kami ambil 3 batasan atau 3 contoh pada pencegahan kerusakan. Bagaimana kita untuk membuat kulkas itu agar tetap tahan lama, awet, dan dapat bekerja secara optimal. Kita harus mencegah kerusakan atau mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan kulkas itu rusak, tidak bekerja lagi, tidak optimal, maupun tidak dingin. Antaranya, 1. Tidak boleh menyimpan makanan panas pada kulkas. Apabila kita menyimpan makanan panas pada kulkas, kerja evaparator dan kompresor akan lebih kuat, akan lebih besar, sehingga untuk kompresor akan mengalami pemutaran yang sangat kuat karena adanya suhu panas terdeteksi di dalam kulkas. Jadi, apabila kita menyimpan makanan di dalam kulkas, kemungkinan umur kulkas tidak akan awet. Bahkan bisa menyerang komponen-komponen utama pada kulkas. Mungkin bisa dari kerusakan evaparator, kondensor, maupun kerusakan pada kompresor. Yang kedua, menutup pintu kulkas dengan rapat. Ini sangat diperlukan sekali karena udara dingin atau suhu yang berada dalam kulkas harus terus terjaga. Apabila kita tidak menutup dengan rapat, sehingga ada udara yang keluar. Dan begitupun ada udara yang dari luar masuk ke kulkas, sehingga udara tersebut apabila panas, maka kerja kondensor, kompresor maupun evaparator akan semakin kuat dan membuat kulkas menjadi kurang optimal apabila sering terjadi atau sering tidak menutup pintu kulkas dengan rapat. Jadi ini harus dihindari agar tetap menjaga kualitas optimalnya pada kulkas. Yang ketiga, mengatur suhu pada kulkas dengan sewajarnya. Dalam artian, kita selalu ingin mendapatkan es yang begitu cepat pada freezer sehingga mengatur suhu kulkas langsung di minus besar. Ini sangat harus perlu dihindari untuk agar kulkas tersebut lebih awet, karena bisa menyebabkan apabila kita mengatur suhu terlalu dingin, itu membuat tidak meratanya freezer sehingga ke bagian-bagian kulkas yang tidak dikatakan untuk menjadi membeku. Hanya bagian khusus saja, seperti dalam kulkas ada bagian yang freezer, ada bagian yang untuk pendinginnya. Jadi, untuk mengatur suhu diperlukan sewajarnya saja dan tidak boleh suhu terlalu besar maupun terlalu kecil, sehingga bisa dipilih suhu yang sesuai dengan pemakaiannya. Untuk corrective maintenance, pendeteksi kerusakan dan penanganannya apabila kulkas sudah tidak dingin, maka harus melaksanakan pengecekan terhadap pertama kompresor. Jelas kompresor, karena kompresor adalah jantungnya kulkas. Jadi kita harus melihat
kompresor tersebut apakah masih bekerja atau tidak. Sehingga bisa kita lihat, apabila masih bekerja, kemungkinan apabila masalah di kompresor tersebut antara timah atau tembaga yang dalam kompresor yang lilitannya atau freon yang berada di kompresor itu kurang, sehingga mengakibatkan kulkas tidak terlalu dingin atau tidak optimal dalam kegunaannya. Yang kedua adalah freon. Mengapa freon? Karena freon adalah suatu gas atau uap yang diisikan kepada kompresor yang membuat udara atau tekanan dialirkan kepada kondensor sehingga menghasilkan udara dingin. Jadi freon ini sangat penting juga dicek karena kita perlu mengetahui bahwa freon tersebut tekanannya berkurang atau tidak ada sama sekali. Apabila berkurang, sehingga kita bisa mengisi freon kembali, atau apabila tidak sekali, kita bisa mengisi sehingga kulkas dapat bekerja optimal. Dan perlu dicek juga untuk selang yang mengalirkan tekanan dari kompresor terhadap komponen-komponen lainnya. Apakah ada jalan atau alur yang terputus sehingga kita harus memeriksanya. Dan kita bisa memaksimalkan kegunaan kulkas untuk lemari pendingin. Yang ketiga adalah evaparator. Evaparator adalah bagian dalam kulkas, bagian komponen utama dalam kulkas yang menghasilkan udara dingin. Biasanya berada di paling atas kulkas. Dan di sana sering dibuat untuk memakai tempat freezer yang membutuhkan barang menjadi beku atau membuat es batu. Evaparator ini sangat penting karena apabila dalam evaparator robek, maka tekanan atau udara yang menghasilkan udara dingin tidak maksimal dan udara akan memecah kepada bagian-bagian lainnya sehingga kerja dalam kulkas tidak optimal. Sehingga 3 komponen utama yang perlu kita cek apabila kulkas tidak dingin, di antaranya kompresor, freon, dan evaparator. Kemudian tanda-tanda kulkas tidak dingin. Ada beberapa tanda-tanda kulkas tidak dingin selain yang tadi yang perlu kita cek komponennya. Di antaranya adalah kulkas tidak dapat melakukan proses pendinginan secara maksimal, suara kompresor keras dan berisik. Jadi apabila suara kompresor keras dan berisik, itu kemungkinan kerja kompresor sudah tidak normal, sehingga kulkas bisa jadi tidak dingin. 3. Meningkatnya ampere kompresor melebihi batas normal. Tekanan pada kompresor harus diatur sesuai dengan standar, maka kita harus melihat ampere kompresornya itu apakah normal atau tidak. Yang keempat, kompresor mengeluarkan suara berdengung saja. Dalam artian, kompresor itu bekerja, tapi hanya ada suara dengung, tidak mengalirkan uap terhadap kondensor maupun komponen lainnya, maka kulkas tidak dingin dan kulkas tidak berfungsi secara normal. Kemudian kompresor tidak mau hidup sama sekali. Apabila kompresor mati, berarti sudah dipastikan kulkas itu tidak akan dingin lagi. Jadi karena kompresor merupakan jantungnya komponen utama pada kulkas. Yang ke-6, freon habis. Jelas, walaupun ada kompresor bekerja, apabila freonnya habis, itu kemungkinan kulkas tidak akan dingin. Jadi freon harus perlu dicek. Dan apabila freon habis, maka kulkas kemungkinan tidak akan dingin kembali. Dan terakhir, evaparator bocor. Mengapa evaparator bocor? Karena komponen yang di dalam kulkas yang mengalirkan udara dingin bocor sehingga tidak maksimal udara yang disalurkan kepada lemari es yang di dalamnya. Dan udara yang teralirkan akan terbuang keluar karena evaparator bocor. Di sini saya akan menjelaskan ini adalah kompresor, jantung utama pada kulkas dalam kondisi baik
new atau kondisi baru. Bisa kita lihat bentuknya bulat dan hitam, dan di dalamnya memiliki kumparan tembaga, dan itu yang membuat aliran atau tekanan terhadap refrigen yang menghasilkan uap yang melalui komponen-komponen utama pada kulkas. Dan ini apabila kompresor yang setelah dibuka, bisa kita lihat ada beberapa bagian dalamnya, dan yang paling terpenting adalah bagian terhadap kumparannya. Ini adalah contoh ketika kompresor sedang diperbaiki. Kemudian ini adalah mengecek kompresor pada mengecek freon dan mengecek ampere terhadap kompresor, sehingga dicek apabila freon itu normal atau freon itu dalam batas normal, sehingga kulkas berjalan secara optimal, dan melihat juga tekanan ampernya apakah di batas normal atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui permasalahan, kita bisa mencari permasalahan mengapa kulkas ini tidak dingin lagi. Dan yang gambar ini adalah contoh evaparator bocor. Apabila evaparator bocor ini, udara dingin yang dihasilkan pada evaparator akan keluar dan tidak maksimal, sehingga kerja kulkas lebih berat dan dinginnya di kulkas tidak akan maksimal. Dan di sini kami akan menjelaskan predictive maintenance, pendeteksi kerusakan dan penanganannya. Yang pertama, tidak membukanya air yang dimasukkan pada freezer, sehingga dicek terlebih dahulu kompresor pada kulkas, karena komponen tersebut komponen utama yang menyebabkan kulkas tidak berjalan secara optimal, dan diukur oleh refrigerator inverter detektor, sehingga apabila ampere tegangan masih normal dan kompresor, kemungkinan freon pada kompresor berkurang, dan solusinya menambah freon pada kompresor. Yang kedua, pendeteksi kerusakan pada penanganannya. Timbulnya suara dengung pada kompresor, dicek apakah dengung berada di luar, dekat bawah, atau dari bawah. Apabila dengung di luar, kemungkinan ada panel yang lepas dan terkena getaran. Solusinya menekan sisi lemari es dan menghilangkan penumpukan benda di atas kulkas. Dengung dekat bawah disebabkan karena letak posisi kulkas kurang keseimbangan, sehingga merubah letak atau memberikan alas yang seimbang. Dengung dari bawah kemungkinan kompresor, dan harus dicek ampere atau litian tembaga pada kompresor. Yang ketiga, evaparator bocor dikarenakan selang tersusuk benda tajam, bisa pisau ataupun es yang membeku, akan membuat runcingan-runcingan tajam, sehingga membuat evaparator robek, mengakibatkan kebocoran dan membuat gas uap yang dialirkan dari kompresor tidak berjalan secara optimal. Solusi pada evaparator adalah dengan mengganti komponennya atau menambal yang mengalami kebocoran. Sekian dan terima kasih penjelasan mengenai preventif pada lemari kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.